Saya ini sama Ibu Ferry karena saya kan memang lebih ke anak-anak ya, anak dusun. Jadi kedua kali waktu Pak Anies menjabat, saya ngadain lagi musikal anak dusun. Dan yang hadir saat ini saya mensupport anak-anak yang ada di dusun bisa beraktivitas dan bisa diberdayakan mereka dengan aktivitas ekstrakurikuler ya. Setiap orang bisa memberikan program. Nah, Pak Anies juga sebagai salah satu warga yang dipilih oleh masyarakat yang bisa ada di kompetisi ya Pak ya. Jadi ya kita lihat nanti program-program apa sih yang diberikan kepada Indonesia untuk kedepannya. Itulah yang kita lihat oleh kita semua ya. Dan saya berharap kita memilih para pemimpin itu berdasarkan ya kapasitas. Yang paling penting adalah ya orang yang mempunyai hati untuk mempersatukan bangsa. Apa yang disampaikan di sini, suasana keakraban, suasana persahabatan sangat kuat. Dan kita juga selama ini karena wilayah kerja saya di Jakarta, kita bersambungnya juga dengan komunitas Tionghoa di Jakarta, dan kita terbiasa dengan kegiatan bersama-sama di Jakarta, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebudayaan, terkait dengan perasaan bersama. Punya kan sering ya Pak ya? Kita berkali-kali ketemu, nggak selalu melihat media. Bertanding itu harusnya sehat ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya udah berlomba atau kompetisi atau apa ya dianggap kayak musuh gitu ya, enggak dong. Yang paling penting setelah itu bagaimana kita pertama, kondisi sekarang negara ini ya tidak sedang baik-baik saja, dan Pak Anies sebagai contoh tadi 5 tahun sudah bekerja dengan baik. Lihat sekarang Jakarta sekarang ya. Jadi ingin rakyat bukan tadi hanya DKI saja dong yang menikmati, tetapi rakyat seluruh Indonesia ingin menikmati keberhasilan dari Pak Anies Rashid Baswedan itu. Semua market Tionghoa ini untuk memberikan kesempatan dari kandidat-kandidat yang lainnya untuk ya silahkan seperti yang tadi saya sampaikan untuk mereka memilih. Harapannya tentu seperti yang tadi Pak Anies bilang, kita bukan ada minoritas atau mayoritas, tetapi golongan Tionghoa sendiri juga kan kita juga supaya kita tuh bisa bersama-sama gitu, apa yang kita dukung salah satu kandidat ini bisa meneruskan kejayaan. Kita ngobrol sana sini panjang lebar soal gimana suasana kegiatan perekonomian bisa dibuat lebih baik di sini. Kemudian bicara juga soal bagaimana kita merawat dan merajut persatuan. Saya berharap PT tetap ada pada posisinya sebagai organisasi dakwah dan independen. Saya berharap banget PT tidak usah secara kelembagaan ke kiri dan ke kanan, tidak usah. Tetapi orang-orang PT dia boleh berpolitik. Tapi organisasi ini harus dijaga marwahnya. Itu visinya kan, dijaga marwahnya untuk dia tidak boleh ke timur ke barat, tidak penting, tidak perlu. Dia harus tetap jaga independensinya agar semua orang merasa memiliki PT sebagai sebuah organisasi yang besar, organisasi yang bisa menghimpun para mu'alaf asal Cina, keturunan Cina, dan organisasi ini bisa duduk kemudian membicarakan tentang masa depan organisasi. Ini pesan mantan istri Ahok Veronica Tan pada Anies Baswedan, bekal Capres 2024. Dikutip dari tribunbali.com Jakarta, ada yang menarik dari silaturahmi yang dilakukan Capres Anies Baswedan dengan komunitas masyarakat Indonesia Tionghoa Komit di kawasan Jakarta Barat Jumat 15 September 2023 malam.
Pada kegiatan sosialisasi Anies Baswedan itu terlihat mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Veronica Tan. Anies menghadiri acara tersebut didampingi istri, Ferry Farhati. Anies dan Ferry tampak menyalami Veronica yang sudah berada di ruangan. Keduanya, baik Anies dan Ferry, duduk dalam satu meja yang sama dengan Veronica. Anies mengenakan batik coklat duduk bersebelahan dengan Veronica Tan, namun diselingi istrinya, Ferry Farhati. Gubernur DKI Jakarta 2018-2022 itu sebelumnya sempat menyalami Veronica Tan yang datang lebih dulu. Selain Anies, hadir juga mantan Menteri Perdagangan Thomas Dikasih Lembong. Seperti diketahui, Anies merupakan rival Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017. Pilkada yang disebut-sebut sebagai pilkada terpanas di ibu kota yang pernah ada. Pada kesempatan itu, Veronica Tan menyampaikan harapannya kepada bakal capres Anies Baswedan terkait Pilpres 2024. Vero berharap Pilpres 2024 menjadi kompetisi politik yang sehat, tidak ada perpecahan setelah pesta demokrasi 5 tahunan itu. Pihak yang menang dan yang kalah bisa saling mendukung dan saling memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa. Bertanding itu harusnya sehat ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya sudah berlomba, berkompetisi atau apa ya dianggap musuh, ya enggak dong. Yang paling penting setelah itu kita bagaimana tetap sama-sama memberikan solusi, kata Vero. Saat ditanya kemungkinan mendukung Anies di Pilpres 2024, Vero lebih memilih untuk menimbang program-program yang dicanangkan terlebih dahulu. Setiap orang bisa memberikan program. Pak Anies juga sebagai salah satu warga yang dipilih oleh masyarakat yang bisa ada di kompetisi ya. Jadi kita lihat nanti program-program apa sih yang diberikan kepada Indonesia ke depannya. Itulah yang akan dilihat oleh kita semua, ujar Vero. Menurut Vero, calon pemimpin dengan niat yang mempersatukan bangsa Indonesia harus dipilih. Saya berharap kita memilih para pemimpin itu berdasarkan kapasitas. Yang paling penting adalah orang yang punya hati untuk mempersatukan bangsa ini, ujarnya. Ada yang menarik dari silaturahmi yang dilakukan Capres Anies Baswedan dengan komunitas masyarakat Indonesia Tionghoa Komit di kawasan Jakarta Barat Jumat 15 September 2023 malam. Pada kegiatan sosialisasi Anies Baswedan itu terlihat mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Veronica Tan. Anies menghadiri acara tersebut didampingi istri, Ferry Farhati. Anies dan Ferry tampak menyalami Veronica yang sudah berada di ruangan. Keduanya, baik Anies dan Ferry, duduk dalam satu meja yang sama dengan Veronica. Anies mengenakan batik coklat duduk bersebelahan dengan Veronica Tan, namun diselingi istrinya, Ferry Farhati. Gubernur DKI Jakarta 2018-2022 itu sebelumnya sempat menyalami Veronica Tan yang datang lebih dulu. Selain Anies, hadir juga mantan Menteri Perdagangan Thomas Dikasih Lembong. Seperti diketahui, Anies merupakan rival Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017. Pilkada yang disebut-sebut sebagai pilkada terpanas di ibu kota yang pernah ada. Pada kesempatan itu, Veronica Tan menyampaikan harapannya kepada bakal capres Anies Baswedan terkait Pilpres 2024.